Sahabat yang berbahagia, dapat kami contohkan, ini adalah sepasang indukan jenis burung perkutut berwarna dengan kategori putih kapasnya. Dan ini adalah indukan putih kapas berwarna putih untuk betinanya. Sedangkan untuk yang pejantannya adalah berwarna hitam seperti biasa. Namun demikian, ini masih mempunyai gen ataupun keturunan dari putih kapasnya. Untuk indukan ini pada saat ini sedang melolohi kedua pijikannya atau dua anaknya. Dan alhamdulillah pijikannya yang satu adalah mengikut di gen betinanya atau ibunya berwarna putih kapas, sedangkan yang satunya lagi mengikuti gen dari pejantannya atau bapaknya berwarna hitam. Sedangkan usia dari pijikan ini kurang lebih sekitar sudah 3 minggunya. Sudah 3 minggu, namun demikian kami belum berani untuk memisahkan dari indukannya. Padahal indukan pada saat ini sudah mulai mengerami lagi, sahabat. Sudah mengerami telurnya 2 butir. Namun karena merasa terganggu oleh anaknya ini, sehingga indukannya sering keluar. Karena anaknya ini pijikannya adalah minta diloloi baik oleh betinanya ataupun oleh pejantannya. Bahkan terkadang kedua pijikan ini ikut mengerami di indukannya di dalam susuhan, sehingga dapat terjadi seperti saat ini. Salah satu dari telur yang sedang dierami oleh indukannya jatuh karena tidak muat. Ada 3 bahkan 4 di dalam satu susuhan, dan telurnya seperti saat ini yang satu jatuh dan tinggal 1. Padahal kalau kita lihat ini telur yang tersisa kelihatannya cukup bagus, sahabat. Artinya telur ini isi, apabila dierami terus maka akan menetas. Jadi memang ada 2 pilihan, sahabat. Apakah kita mau mempertahankan pijikannya, artinya dalam membuang atau mengambil telurnya, atau kita mempertahankan telurnya tetapi kita mengambil pijikannya. Secara otomatis ada 2 pilihan, sob. Untuk saat ini kami lebih berat untuk mempertahankan pijikannya tetap bersama indukannya. Sedangkan untuk telurnya coba kita akan pindahkan atau kita titipkan ke indukan yang lain, seperti yang sudah disampaikan dalam video terdahulu tentang teknis menitipkan telur untuk dierami oleh indukan lain. Nah, ini telur yang jatuh pecah tinggal 1, kita ambil, nanti akan kita titipkan ke indukan yang lain. Di video sebelumnya memang kami sampaikan, sahabat, bahwa kalau kita ingin mempertahankan atau memindahkan telur ke indukan yang lain karena suatu sebab seperti saat ini, kita memang harus mempunyai istilahnya mesin penetasnya, paling tidak 1/2 atau 3 pasang indukan untuk melayani satu indukan. Karena indukan yang kita harapkan telurnya jadi ini merupakan salah satu indukan yang terbaik.
merupakan salah satu indukan yang apa ya istilahnya sering jadi telurnya dierami. Maka kita mempertahankan telur yang ini dan kita menitipkan kepada burung ataupun indukan yang lain. Dan kami sampaikan kepada sahabat, apabila kita memang mau memindahkan telur ini kepada indukan yang lain, ada satu hal yang harus diperhatikan adalah kita kalau misalnya tidak mempunyai mesin penetas atau indukan yang lain, kita bisa menitipkan ke indukan yang lain, mungkin yang nilai nominalnya atau nilai ekonomisnya lebih bawah, bisa ke silvernya ataupun ke cemaninya juga nggak apa-apa, kemudian kita pindahkan. Tetapi waktunya perlu diingat sahabat, tidak boleh melebihi, sekali lagi tidak boleh melebihi dari 3 hari. Ini kebiasaan yang MLYBird lakukan. Biasanya kalau sampai 4 atau 5 hari, biasanya salah satunya menetas terlebih dahulu. Ketika mencapai masa menetas 41 hari, maka salah satunya akan tidak ditetasi alias ditinggalkan. Sebelum kita memilih ke indukan yang lain, kita melihat dulu mana indukan yang sedang mengerami. Paling tidak waktunya hampir bersamaan sob. Seperti yang tadi sampaikan, tidak boleh melebihi 3 hari, baik telur yang akan ditetaskan maupun telur yang ada yang sedang akan dierami. Dan untuk menitipkan dan untuk meyakinkan, biasanya kita memberi kode tersendiri kepada burung yang sedang mengerami dengan spidol ataupun apa, kemudian kita titipkan. Dan satu hal lagi yang harus diperhatikan menjadi catatan adalah biasanya MLYBird itu kalau misalnya kita menitipkan 1 butir telur ke indukan yang lain, maka telur yang ada di indukan yang lain itu juga harus diambil 1. Artinya tidak mungkin akan mengerami 3, pasti yang salah satunya juga percuma, pasti akan kalah. Biasanya memang seperti itu sob di tempat MLYBird. Begitu juga kalau misalnya kita mau menggunakan penetas yang lain, misalnya di indukan yang lain, maksudnya kita menetaskan atau menitipkan 2 butir telur, maka dua-duanya kita ambil, kemudian kita ganti dengan telur yang akan kita kehendaki. Dan untuk sampai saat ini memang MLYBird belum mampu untuk menetaskan dengan burung puternya, karena memang untuk ukurannya juga berbeda. Kalaupun bisa menetas, biasanya akan mati. Dan kebetulan ini kita mendapatkan sob yang selisihnya kurang lebih 2 hari ini, 2 hari dengan burung jenis cemaninya ini. Nah, nanti akan kita titipkan setelah kita kasih kode ataupun kita kasih tanda burung telur burung jenis cemaninya. Kita lihat dulu ya sob, kita lihat. Dan memang ada 2 seperti yang tadi disampaikan. Ini sebenarnya cemani juga ada pijikannya 2 sob, tapi ini untuk pijikannya tidak terlalu manja dengan indukannya, jadi dia tetap ada di luar. Nah, ada di luar daripada susu. Sedangkan yang tadi untuk kategori putih kapasnya, ini anaknya manja sekali sehingga sering bergabung sama indukannya yang sedang mengerami. Kalau untuk yang cemani ini tidak, ini anaknya ada 2 sob. Nah, pijikannya ada 2 dan nanti akan kita taruh di susu cemani ini. Dan tentunya nanti salah satu dari telur cemani ini akan kita ambil. Nanti kita ganti dengan telur dari
burung yang kategorinya adalah putih kapasnya. Kita memang sering melakukan seperti ini sob, tapi bukan berarti harus jadi, tidak. Karena memang terkadang juga telur yang kita yakini bagus kualitasnya bisa menetas, tapi terkadang malah juga tidak jadi juga, kayak begitu sob. Kemudian juga kadang kendalanya ketika telur yang asli daripada burung cemaninya itu bisa menetas, walaupun perkiranya 3 hari, yang punya kita, yang punya kapasnya itu jaraknya 3 hari, terkadang juga terlambat, padahal usianya untuk 14 hari. Secara otomatis kalau misalnya sudah sampai lebih 14 hari, itu indukannya biasanya pada hari ke-16 dan 17 itu sudah keluar dari sarangnya. Jadi salah satu telurnya juga tidak terrami juga. Akhirnya telurnya jadi terbuang dengan percuma. Untuk itu Melibit mencoba untuk memberikan atau mencari solusinya agar telur tersebut dapat berguna kembali. Ini mungkin barangkali salah satu cara yang digunakan oleh Melibitnya. Namun sekali lagi Melibit sampaikan, ini barangkali berbeda dengan peternak ataupun senior lainnya dalam mensikapi atau mencari solusi bagaimana telur dapat tetap dipertahankan dari indukan yang memang mempunyai kualitas yang sangat bagus. Dan pada akhirnya Melibit sampaikan ucapan terima kasih kepada rekan ataupun sahabat yang telah melihat video ini. Semoga saja bermanfaat.